Mereka yang hidup di pulau kecil ini telah menjadi kunci utama berdirinya Majapahit. Tanpa Madura, Majapahit mungkin tidak ada. Tanpa Majapahit, mungkin Nusantara juga tidak ada. Apakah narasi ini terlalu berlebihan? Demikiankah sejarahnya? Mari kita selami bagaimana Majapahit menjadi sebuah kerajaan besar bermula dari hutan belantara. Untuk menjelaskan proses berdirinya kerajaan Majapahit, kita mesti menarik waktu kembali pada masa kerajaan sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Di tanah Jawa terdapat kerajaan Singosari dengan kekuasaan yang luar biasa. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok atau Sri Renggah Rajasa, kisah yang sering kita dengar bersanding dengan Ken Dedes. Kerajaan Singosari terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1292 dengan raja terakhir Raja Kertanegara. Raja Kertanegara memiliki menantu bernama Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa hingga hal ini menjadi perhatian kewilayahan penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singosari yang menuntut upeti sebagai salah satu tanda bahwa kerajaan ini tunduk di bawah kekuasaan dinasti Yuan. Kublai Khan merupakan bangsa Mongol pertama yang berhasil menguasai seluruh Cina setelah menaklukkan dinasti Song pada 1279. Dengan hal itu, dapat kita pastikan kekuatan dinasti Yuan. Kertanegara, penguasa kerajaan Singosari ini menolak mentah-mentah untuk membayar upeti. Bahkan dia mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kublai Khan mengetahui hal itu, marah besar hingga kemudian memberangkatkan ekspedisi besar ke tanah Jawa tahun 1293 untuk memberikan hukuman kepada Kertanegara yang telah menelanjangi harga dirinya. Sementara itu, di Jawa Timur, tepatnya di tepi Sungai Brantas, terdapat kerajaan Kediri yang berada di bawah kekuasaan Singosari. Kediri dahulunya merupakan kerajaan yang dominan di Jawa, hingga akhirnya digulingkan pada tahun 1222 oleh Ken Arok, raja pertama Singosari. Jayakatwang merupakan salah satu keturunan dari garis silsilah kerajaan Kediri, berambisi untuk mengembalikan garis keturunannya berkuasa kembali di tanah Jawa. Akhirnya, Jayakatwang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singosari di Kadipaten Gilang-Gilang, sekarang Madiun, dan berhasil membunuh Raja Kertanegara. Setelah Kertanegara terbunuh, di istananya, Jayakatwang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Jawa dan Raja Kediri yang telah direstorasi. Di antara keluarga Raja Kertanegara yang masih hidup pada pemberontakan tersebut adalah Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara. Dia telah berjuang sekuat mungkin menyelamatkan kerajaan Singosari, namun gagal. Prasasti Kudadu mengisahkan bagaimana rute pelarian Raden Wijaya keluar wilayah Singosari. Desakan pasukan lawan membuat Raden Wijaya kabur melarikan diri dari Tumapel. Ia bergerak melalui beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk Jasun Wungkal yang sekarang adalah Desa Watu Kosek, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Kemudian Kedung Peluk, Lembah dan Batang, Kapulungan, Rabut Carat, Pamuatan Apajeng, Terung, Kembang Sri, Sungai Brantas, Desa Bambe dan Kudadu. Selama di Rabut Carat, Raden Wijaya memisahkan diri dari pasukan setelah melihat bendera putih yang berkibar, tanda bahwa kerajaan Singosari telah berhasil direbut musuh dan para pejabatnya telah tewas. Sementara pasukan yang bersama Raden Wijaya tersisa 600 orang. Selama menyeberangi Sungai Brantas, pasukan Raden Wijaya banyak yang tewas karena tenggelam dan ditombak oleh musuh. Ada juga yang lari tak tentu arahnya. Setibanya di Desa Bambe, pasukan Raden Wijaya hanya tersisa 12 orang. Setelah lepas dari wilayah Kudadu, Raden Wijaya bergerak ke tanah perdikan Rembang yang konon bernama Krembangan di wilayah kota Surabaya saat ini. Dari sana, ia kemudian menyeberang ke Pulau Madura untuk menemui Arya Wiraraja. Kalau perlu izinkan, saya sewan dulu ke dalam ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus,
Saya langsung menjemput Gusti dan semua anggota rombongan. Biar saya yang ke sana, Gusti. Mungkin akan sampai di Sumenep malam hari. Arya Wiraraja menyambut Raden Wijaya dengan baik dan mengantarkan ke rumahnya. Dari prasasti Kudadu, kita mengetahui betapa mati-matian Raden Wijaya menyelamatkan diri, hanya menunggu waktu hingga pasukan Jayakatwang menemukan dan membunuhnya. Apalagi pasukan Raden Wijaya hanya tersisa 12 orang. Namun akhirnya Raden Wijaya bisa bernafas lega setelah tiba di Pulau Madura. Di Madura, Raden Wijaya bersama Arya Wiraraja membuat rencana untuk mendirikan kerajaan baru. Raden Wijaya berjanji akan membagi Jawa dengan Arya Wiraraja jika Arya Wiraraja dapat membantunya menggulingkan kerajaan Kediri milik Jayakatwang. Arya Wiraraja sendiri terkenal sebagai sosok ahli strategi terbaik dalam sejarah politik Nusantara. Banyak versi yang menjelaskan asal-usul Arya Wiraraja. Salah satunya mengatakan bahwa ia dilahirkan di desa Karangnangkah, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Arya Wiraraja dilantik sebagai Adipati pertama Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269 yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumenep. Raden Wijaya dilindungi oleh Arya Wiraraja, bahkan dibuatkan siasat agar Raden Wijaya bisa bertahan hidup tanpa diburu dan dibunuh oleh Jayakatwang. Dengan cara Raden Wijaya harus menyerahkan diri dan siap mengabdi kepada Jayakatwang. Arya Wiraraja pun meminta Jayakatwang untuk mengampuni Raden Wijaya dan permohonan Arya Wiraraja diterima oleh Jayakatwang. Karena waktu itu Arya Wiraraja merupakan gubernur Madura atau Adipati Madura yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Singosari dan termasuk juga wilayah kekuasaan Kediri setelah Jayakatwang berkuasa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Arya Wiraraja adalah penasehat kerajaan. Alhasil, Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya dan mengurungkan diri untuk membunuhnya. Arya Wiraraja untuk bisa mendapatkan simpati dari Jayakatwang dan mengampuni Raden Wijaya, Arya Wiraraja mengatakan kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya siap mengabdi kepada Jayakatwang hingga akhirnya bisa diampuni oleh Jayakatwang. Untuk membuktikan kesetiaannya, Jayakatwang memerintahkan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik Trawulan, saat ini Mojokerto, untuk dijadikan sebuah desa. Dikutip dari Babat Tanah Jawi yang ditulis Sujipto, tanah itu berupa hutan rimba yang ditutupi pepohonan besar. Daerah itu tampak gelap gulita meski di siang hari dan semakin gelap pada malam hari. Arya Wiraraja mengirim bantuan dari Sumenep Madura untuk membabat hutan tersebut. Dikisahkan bahwa Arya Wiraraja mendatangkan 1.000 orang dari Madura untuk mempercepat pembabatan hutan. Pada kisah pembabatan hutan serta pembangunan desa ini diceritakan bahwa orang-orang Madura kehabisan bekal dan memakan buah maja yang banyak tumbuh di hutan tarik tersebut. Buah maja itu rasanya pahit, sehingga nama daerah itu dinamakan Majapahit. Ide brilian Arya Wiraraja yang meminta Raden Wijaya menyerahkan diri dan siap mengabdi kepada Jayakatwang telah berhasil membuat Raden Wijaya memiliki tempat yang lebih dekat dari letak kekuasaan Jayakatwang di Kediri. Tentu hal ini sangat mendukung terhadap strategi untuk memberontak dan menggulingkan Jayakatwang, karena secara geografis wilayah keduanya semakin dekat, serta Raden Wijaya dengan tenang bisa berlalu lalang menyusun strategi dan menghimpun orang-orang yang dahulu merupakan rakyatnya untuk bersimpati kepadanya dan meraup banyak kekuatan tanpa harus bersembunyi. Langkah ini juga menyebabkan Jayakatwang lengah karena semakin surutnya kecurigaan terhadap Raden Wijaya dengan menganggap bahwa Raden Wijaya adalah pengikutnya yang setia. Sebagian orang mungkin lebih memilih strategi untuk menjauh dari musuh demi keselamatan dan menghimpun kekuatan dari jauh, dan hal ini sangat merugikan. Hasil yang diperoleh dari kinerja orang Madura dalam membabat hutan tarik itu digambarkan dalam Kidung Panji Wijayakrama. Kota yang dibangun itu menghadap ke sungai besar yang mengalir dari sebelah barat dan bertemu dengan kali yang mengalir di sebelah selatan. Sudah pasti yang dimaksud sungai besar itu adalah Sungai Brantas yang mengalir dari Kediri menuju pantai laut. Sungai kecil yang mengalir dari selatan ialah Kalimas, pada zaman itu disebut Kali Kencana. Orang Madura berdatangan tidak ada putusnya ke Majapahit. Mereka menetap di sebelah utara di tempat yang bernama Wirasaba, daerah yang sudah dibuka, sebagian berubah menjadi sawah yang ditanami.
Tanamannya telah agak tinggi, daunnya masih muda. Kebun-kebun ditanami dengan segala macam bunga, bunga pucang, pinang, kelapa, dan pisang. Beberapa bulan setelah pembukaan hutan tersebut, Raden Wijaya kemudian diizinkan ke Majapahit. Sesampainya di Tarik, yang akhirnya dinamakan Majapahit, Raden Wijaya melihat perkampungan itu sudah berdiri teratur dengan rumah-rumah berjajar yang diisi oleh orang-orang Madura, suruhan Arya Wiraraja untuk menempati Majapahit. Tidak heran jika dalam The Hutchinson Dictionary of Ancient and Medieval Warfare turut diakui bantuan orang Madura dalam mendirikan Majapahit bukan hanya sekedar membabat hutan, namun juga mendirikan desa tersebut. Raden Wijaya memulai kesibukannya untuk mendekatkan diri pada rakyatnya yang kini bukan hanya orang Madura, tetapi juga telah menarik orang-orang dari Tumapel dan Kediri. Setelah semua itu, Raden Wijaya membuat segala persiapan untuk memberontak pada Jayakatwang. Garis keturunan Ken Arok dan Ken Dedes ini telah membuatnya mampu menarik simpati dari masyarakat Singosari, sehingga mulai banyak yang berbondong-bondong pindah ke daerah yang baru ini. Sementara itu, banyak prajurit Madura yang menyamar sebagai rakyat mempersiapkan pertanian dan melatih masyarakat yang baru datang dalam olah keprajuritan. Baik, kita tarik lagi pembahasan di awal tentang ekspedisi penyerangan Kublai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Arya Wiraraja berkonsentrasi untuk mengirim utusan ke Cina. Arya Wiraraja memanfaatkan konflik bilateral yang terjadi sebelum Jayakatwang mengalahkan Singosari, yaitu saat utusan Mongol dipotong telinganya oleh Raja Kertanegara. Utusan yang dikirim oleh Wiraraja bertujuan mengundang pasukan Cina di bawah kekuasaan Mongol Yuan ke tanah Jawa dengan alasan menghukum Kertanegara. Kemungkinan besar Cina yang saat itu berada jauh dari Nusantara, ditambah lagi komunikasi yang cukup sulit, membuat mereka belum mengetahui perubahan iklim politik yang telah menewaskan Kertanegara. Maka hukuman itu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja untuk diarahkan kepada Jayakatwang. Sungenep, sebutan untuk Sumenep di waktu itu, menjadi pos penting yang menghubungkan antara pihak Raden Wijaya, Arya Wiraraja dengan kekuasaan Cina. Arya Wiraraja menjanjikan kepada Mongol akan memberikan hadiah berupa harta dan putri-putri raja yang cantik-cantik dari Kediri, yang salah satunya bernama Ratna Kesari. Dengan kekuatan yang dirasa cukup kuat, Raden Wijaya tidak sabar lagi untuk segera menyerang Jayakatwang. Namun, Arya Wiraraja meminta Raden Wijaya untuk bersabar. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 1 bulan kemudian, Adipati Sumenep atau Arya Wiraraja beserta keluarga dan bala tentara Madura tiba di Majapahit. Pasukan Mongol juga mendarat di sebelah barat daerah Canggu, saat ini berada di daerah Mojokerto, yang dikenal sebagai daerah pelabuhan utama Majapahit. Armada Mongol yang dipimpin oleh Ikimes, Kausing, dan Shipi, benteng pertahanan pun dibangun di sebelah baratnya oleh pasukan Mongol. Numpang hidup dalam istanaku, berani menikamku. Bicara, Paman. Gerakan pertama yang muncul adalah gejolak dalam perpolitikan Kediri. Berita pendaratan Mongol itu berbarengan dengan pemberontakan rakyat Majapahit dan penduduk di sebelah timur Bobotsari yang dipimpin oleh Arya Wiraraja. Dengan sendirinya timbul keributan antara rakyat dengan tentara Kediri. Jayakatwang merasa ditipu oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Pemberontakan yang tengah berjalan semakin bergolak dengan basis kekuatan utamanya ialah prajurit Madura Majapahit. Pasukan Madura dipimpin oleh Arya Wiraraja dan penduduk setempat yang bersimpati kepada Raden Wijaya. Pasukan Mongol di bawah komando para panglimanya memiliki tujuan yang sama untuk menyerbu Kediri. Ditinjau dari sisi Majapahit, peperangan ini telah dipersiapkan secara matang untuk menggantikan kekuasaan kerajaan Kediri, sehingga perang ini bukanlah perlawanan spontan tanpa komando. Semangat tempur pasukan Mongol terletak pada kesetiaan bagi sang kaisar dan iming-iming hadiah berupa putri kerajaan Kediri. Hampir tidak mungkin pasukan Mongol yang telah jauh berlayar untuk menghukum orang-orang yang telah menghina kaisar dan kerajaannya bersedia untuk kalah dalam perang di tanah Jawa. Taktik penyerangan terhadap Kediri adalah dengan melakukan pengepungan melawan kekuatan militer Jayakatwang. Tentara Mongol masuk dari timur, sedangkan Raden Wijaya menyerang dari selatan. Tidak ada jalan keluar untuk lari bagi Jayakatwang. Pasukan Jayakatwang mundur, sebanyak 5.000 pasukan Jayakatwang tewas setelah dikepung.
sedangkan Jayakatwang menyerahkan diri dan 100 anggota keluarga dan pejabat tinggi ditangkap. Kediri berhasil dikalahkan. Jayakatwang beserta keluarga diboyong ke Majapahit. Raja Kediri itu dikerangkeng di ujung Galuh hingga meninggalnya. Pemerintahan Jayakatwang sejatinya adalah masa pendirian Kerajaan Kediri kedua yang singkat. Dicatatkan bahwa kematian Jayakatwang terjadi pada 1293. Jika dahulu Jayakatwang memanfaatkan lemahnya militer Singosari untuk membunuh Kertanegara, akhirnya ia harus meninggal sebagai raja yang kalah melawan muslihat cerdas serta pasukan multietnis Madura, Jawa, dan Cina Mongol. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Shihpi yang merupakan jenderal dari pasukan Mongol meminta janji putri-putri Jawa tersebut yang akan dihadiahkan karena telah bekerja sama dengan Raden Wijaya. Namun dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kaosing diminta menjemput para putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal itu dikarenakan permohonan para putri yang dijanjikan yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang terjadi bahkan telah menewaskan ayahnya. Sedangkan Raden Wijaya minta izin pulang ke Majapahit. Dia beralasan ingin menyiapkan upeti bagi kaisar. Dia pulang dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit. Kemudian diadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan mereka yang disambut dengan antusias oleh seluruh bala tentara Mongol. Arak disajikan dalam jumlah besar. Seluruh pasukan Mongol berpesta pora. Setelah seluruh pasukan Mongol larut dalam suasana kemenangan dan masih dalam proses memulihkan diri dari kelelahan berperang, tiba-tiba pasukan Raden Wijaya menyerang prajurit Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu. Serangan pasukan Raden Wijaya yang mendadak tidak diperhitungkan oleh tentara Mongol. Tentara Mongol kalang kabut dihantam oleh pasukan Raden Wijaya. Mereka yang selamat berlari menuju kapal mereka di Muara Kalibrantas. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di pelabuhan Ujung Galuh, Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Raden Wijaya dibantu pasukan oleh Arya Wiraraja berhasil menaklukkan tentara Mongol. Pasukan itu terkenal sulit ditaklukkan, namun terpaksa kalah dalam sebuah pertempuran di Pulau Jawa. Armada laut dan kekuatan pasukan Tartar Mongol berhasil dilumpuhkan. Mongol kehilangan 3.000 prajurit. Panglimanya, Shihpi dan Ikhmis, dihukum karena mereka gagal menunaikan tugas. Sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293. Setelah kemenangan itu, sekitar tahun 1293 pada 10 November, Raden Wijaya diangkat menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia mendirikan kerajaan Majapahit, bekas wilayah Singosari dan Kediri di bawah kekuasaannya. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Luasnya berdasarkan penelitian Indonesian Field School Archaeology tahun 1991 adalah sekitar 10 kali 11 km, seperti dilansir dari data situs Direktori Majapahit. Raden Wijaya memerintahkan kerajaan Majapahit selama 16 tahun, yaitu dari tahun 1293 hingga 1309. Raden Wijaya merupakan raja pertama kerajaan Majapahit dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Majapahit terus berdiri dengan sumbangsi besar orang-orang Madura dalam pendiriannya, dengan segala alur perjalanan Majapahit. Sebagaimana janji Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja, Raden Wijaya membagi Pulau Jawa menjadi 2 wilayah, dengan wilayah timur dipimpin oleh Arya Wiraraja dan sisanya dipimpin oleh Raden Wijaya. Arya Wiraraja menjadi raja di kerajaan Lamajang, saat ini adalah Lumajang, pada tahun 1294. Ia memerintah dengan gelar Prabu Menak Koncer I. Dengan berdirinya Majapahit, maka konsep Nusantara untuk menyatukan seluruh pulau-pulau di bawah satu kekuasaan Majapahit akhirnya tercapai. Kekuasaan Majapahit pada puncak kejayaannya itu meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura. Bahkan juga ada yang mengatakan sampai kepada Cina, termasuk juga Vietnam. Ada yang mengatakan bahwa tanpa berdirinya Nusantara, maka Indonesia ini tidak akan ada. Karena dengan berdirinya konsep Nusantara, maka seluruh pulau, seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini bersatu untuk melawan penjajah. Sehingga setelah merdeka, maka menjadi satu kesatuan utuh. Semua pulau bersatu dengan satu rasa, dengan satu perjuangan, dan terbentuklah negara Indonesia.